Gaji per bulan itu selama saya mengabdi 200.000 satu bulan. Karena saya begitu perjalanan dari Cipamar ke sini itu sangat susah. Nggak ada saudara di sini. Terus saya memilih tidur di masjid karena di situ merupakan tempat ibadah kita, nanti bisa sholat di masjid itu. Beberapa hari yang lalu saat pelantikan P3K paruh waktu yang langsung dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah, di mana kita tahu ada satu peristiwa viral, ada seorang guru agar tidak telat mengikuti pelantikan tersebut, dia rela tidur di masjid dan tepatnya itu di Masjid Agung Ruhama Takengon. Nah, video itu pun viral di media sosial dan banyak yang bertanya siapa sosok sebenarnya yang guru tersebut yang tidur di masjid, dan Tribun Gayo sudah berhasil melakukan komunikasi langsung dengan Ibu Eti Yuliani yang saat ini tinggal di Kemukiman Pame, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah. Dan sedikit kami informasikan kepada saudaraku Tribun Gayo bahwa Ibu Yuliani ada sedikit gangguan pendengaran sehingga sulit melakukan komunikasi insen dengan lingkungannya. Tentu sangat dibutuhkan ada alat bantu dengar agar bisa berkomunikasi inten. Dan saudaraku Tribun Gayo, kisah beliau ini cukup menarik karena 10 tahun beliau menjadi guru bakti atau mengabdi di SMP Negeri 28 Takengon. Berikut wawancara bersama Ibu Eti Yuliani. Saudaraku Tribun Gayo, berjumpa lagi bersama saya Romadani, dan hari ini saya bersama Ibu Evi Yuliani, Eti Yuliani, yang kemarin Ibu sempat viral videonya di Tribun Gayo dan juga beredar luas di media sosial terkait dengan saat pelantikan Ibu menjadi P3K paruh waktu di lapangan Musara Alun yang dilantik langsung oleh Bapak Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga. Dan saat ini saya mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di kantor Tribun Gayo, dan kita banyak dari netizen atau masyarakat yang penasaran siapa sosok di balik Ibu Eti Yuliani. Nah, mungkin untuk yang pertama, Ibu bisa mungkin dijelaskan terkait dengan Ibu sudah berapa lama menjadi guru mengabdi di SMP Negeri 28 Takengon? Saya awal mengabdi menjadi guru di SMP Negeri 28 Takengon mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang. Tahun 2015 saya menjadi guru IPA. Menjadi guru IPA, dikasih jam penuh buat saya. Semua jam IPA saya yang pegang. Kemudian 2018 datang guru PNS ke sekolah. Kemudian saya dikasih jam di perpustakaan. Ada juga jam mengajar, tapi saya dikasih jam mengajar mata pelajaran PKN gitu, mata pelajaran yang lain tidak linear dengan ijazah saya. Kemudian sampai sekarang saya mengajar di sana. Kemudian setelah lulus sertifikasi, saya dikasih jam mata pelajaran prakarya. Tapi di sana katanya belum cukup jam. Yang lain juga sama, tapi semua udah cair sertifikasi, kawan-kawan yang lain semua. Saya udah 1 tahun belum cair sertifikasi. Karena di Info GTK itu dibilang tidak cukup jam katanya begitu. Padahal guru tunggal juga. Pada saat itu artinya 2015 sampai dengan 2025 sudah 10 tahun ya, Bu? Ya. Sudah 10 tahun mengabdi di SMP Negeri 28 Takengon. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu mungkin bisa dikenalkan Ibu itu anak keberapa dari berapa bersaudara dalam keluarga, Bu?
Saya anak pertama dari keempat bersaudara. Ya, keempat bersaudara. Itu keluarga di Pamar semua, Bu? Ya. Di Pamar semua gitu, Bu ya. Kemudian kan kemarin ceritanya Ibu sempat viral dipanggil sama Pak Bupati di lapangan Musara Alun. Itu terkait dengan katanya dia jumpa di masjid dan Ibu tidur di masjid. Ya. Kan gitu, Bu. Itu mungkin bisa diceritakan kenapa sampai Ibu tidur di masjid gitu, Bu? Silakan. Karena saya begitu perjalanan dari Pamar ke sini itu sangat susah. Nggak ada saudara di sini. Terus saya memilih tidur di masjid karena di situ merupakan tempat ibadah kita, nanti bisa sholat di masjid itu. Itu, Bang. Itu tidur di masjid sama bersama suami, bersama anak dan orang tua. Orang tua saya jam 10 malam datang dari Nagan Raya ke sini. Jam 10 malam Kamis itu. Oh, orang tua dari Nagan juga hadir, dari Pame juga hadir di. Saya dari Pamar bertiga sama suami ke sini. Ibu saya pakai mobil sewa. Waktu malam jam 10 malam sampai ke Masjid Raya juga begitu. Makanya kami tidur di situ semua terus. Terus jumpa sama Pak Bupatinya, Pak Bupati Hairyoga di pagi, Bu ya. Pas jumpa Pak Bupati Hairyoga. Pas subuh Bu ya, pada saat subuh gitu ya. Baik Ibu, mungkin kan pada saat kemarin juga ada yang terkait dengan ada yang sepatu yang di video itu. Memang selama Ibu mengabdi di SMP, berapa gaji yang Ibu terima setiap bulannya gitu, Bu? Gaji per bulan itu selama saya mengabdi 200.000 satu bulan. Itu ya kalau saya hadir ke sekolah. Nanti kalau saya misalnya kalau saya sakit atau izin gitu, nanti gaji itu dipotong lagi sama dibayar jam-jam mengajar itu. 200.000 dipotong lagi? Dipotong lagi kalau saya nggak hadir ke sekolah. Nanti jam itu dimasuk lagi guru lain kan misalnya kan. Jam saya sekarang nggak masuk, nanti diganti jam kawan lain. Nanti uang itu dikasih sama kawan lain gitu. Terus dipotong. Oh iya. Jika Ibu tidak masuk maka digantikan oleh orang lain, maka itu yang dipotong gitu kan. Jadi kadang-kadang setelah dipotong nerima gaji 100.000 gitu atau berapa gitu, nggak sampai 200 lagi satu bulan gitu, Pak. Tentu nggak cukup dong, Bu, dari gaji itu untuk sehari-hari dari 200.000 itu? Ya. Gimana? Oh, jadi mungkin bisa di ini, Bu. Maksudnya gaji satu bulan 200.000 kan? Kalau saya nggak hadir ke sekolah, misalnya sakit misalnya kan atau izin, gaji itu dipotong. Dipotong gaji itu buat kawan-kawan yang masuk pelajaran saya gitu. Iya. Satu hari 20.000 gitu. Berapa kan gitu? Dipotong. Iya, Bu. Maksud saya dengan gaji 200.000 apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan Ibu sehari-hari gitu, Bu? Saya kira enggak, Pak. Tapi karena ada sampingan lain, misalnya kan ada suami yang kerja di tempat lain, misalnya ada suami yang ke kebun, ada suami yang kerja ke rumah orang gitu, kerja kebun, membabat gitu, pokoknya kemana-mana suami saya cari uang gitu. Iya, Bu. Ada sosok suami di belakang mungkin yang terus membuat Ibu kuat dalam mengabdi selama 10 tahun. Berarti Ibu 200.000 selama 10 tahun? Ya, per bulannya. Selama 10 tahun itu. Selama 10 tahun gitu, Bu ya. Mungkin ada apa yang menjadi dasar Ibu sampai, kalau 200.000 ini kan mungkin jadi kepada seorang guru kan mungkin rasanya seperti kurang layak gitu, Bu. Apa yang membuat Ibu kuat selama 10 tahun dengan gaji 200.000 itu, Bu? Belum ada, Pak. Selain itu belum ada. Maksud saya, Bu, apa yang membuat Ibu kuat selama 10 tahun dengan gaji 200.000 tetap bertahan dan gigih terus untuk mengajar gitu, Bu? Ya, karena saya berpikir begini, Pak. Karena pengabdian saya memang
Saya mengabdi terus, walaupun uang 200.000, saya berpikir terus masa depan gitu, bagaimana nanti ke depannya sampai dilantik kemarin kan gitu. Iya, iya, Bu. Jadi P3K paruh waktu. Ya, Pak, ya gitu. Saya mengabdi terus nggak apa-apa, walaupun 200.000 itu gaji saya. Ya syukur aja, Pak. Suka dukanya selama 10 tahun ada nggak, Bu, yang mungkin yang sampai Ibu sampai kan mungkin satu saat kita pernah sampai seperti mengeluh atau seperti capek gitu ngerjainnya, Bu. Ada nggak suka duka ketika selama 10 tahun ketika mengajar itu, Bu, cerita yang Ibu hadapin gitu, Bu? Kemarinnya, Pak. Mm-mm. Itulah. Karena saya sedih juga. Nah, sedih juga. Nah, selama 10 tahun mengabdi di sana. Karena saya sertifikasi pun belum pernah cair, Pak. Gitu. Kalau ada uang, nanti begitu saya belikan tempat-tempat yang bagus buat anak rumah pun belum ada, Pak, kami, Pak. Kalau ada rumah, boleh begitu. Kami tinggal di rumah sewa di sana, Pak. Oh, di Pamu rumah sewa, Bu, ya? Dulu, Pak, kami sehabis menikah kami numpang di rumah orang tua, Pak. Habis itu udah berjalan 7 bulan kami tinggal di rumah sewa, gitu, Pak. Sudah berapa lama Ibu tinggal di rumah sewa, Ibu? Baru 7 bulan, Pak. 7 bulan. Jadi selama ini bersama orang tua ya? Ya, dulu di rumah orang tua saya numpang, Pak. Di rumah bapak saya. Oh, ya. Makasih, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, di SMP Negeri 28 Takengon, Ibu mengajar apa dan berapa jam dalam sehari mungkin atau dalam seminggu Ibu masuk dalam kelas secara ininya gitu, Bu? Dulu, Pak, kan waktu tahun 2015 awalnya saya pun dikasih jam. Itu ada 15 jam buat saya semua. 15 jam. Untuk SMP, guru IPA. Dan sekarang cuma ada 7 jam cuma. Sekarang 7 jam. Berarti dari 15 jam mengajar IPA, Bu, ya? Ya, mengajar IPA dulu. Dulu 15 jam. Sekarang prakarya hanya tinggal beberapa jam, 3 ditambah tugas tambahan gitu, semua 7 jam. Iya. Sekarang 7 jam dalam seminggu, Bu, ya? Ya. Dalam seminggu 7 jam. Kemudian artinya kan kalau sudah memberikan dedikasi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa lah, murid-murid gitu, Bu, ya, selama 10 tahun. Mungkin apa harapan Ibu dari seorang guru di pemukiman yang mungkin terpencil atau pelosok di Pame, terutama untuk pemerintah, kemudian untuk sekolah, dan untuk Ibu sendiri, harapan Ibu ke depan? Harapan saya, semoga saya cepat diangkat menjadi penuh waktu dan mencukupi kebutuhan saya. Begitu, Pak. Kalau untuk sekolahnya, Bu, harapan Ibu untuk sekolah SMP Negeri 28 Takengon sendiri, yang memang tempatnya itu di pemukiman pelosok, ya mungkin bisa bilang pelosok lah, Bu, atau terpencil, Bu, di Aceh Tengah, Bu. Harapan untuk sekolah itu, Bu, ada nggak itu? Ya, begitu juga harapan sekolah untuk saya untuk sekolah SMP 28 Takengon, supaya saya tetap di sekolah induk situ dan mendapatkan jam untuk sertifikasi saya, dan saya cepat diangkat jadi penuh waktu. Oke, Bu. Yang terakhir, Bu, ini terakhir, Bu, mudah-mudahan nanti banyak yang melihat video Ibu dan mengenal sosok Ibu gitu, Bu, kan? Ayo, Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan terkait dengan lulusan dari mana,
mungkin riwayat pendidikan Ibu dan Ibu sampai mengajar di PAME gitu, Bu. Dulu saya sekolah di SD Negeri 1 Berawang-Ramung di Uning Kuyun. Kemudian SMP Negeri 1 Betung, Nagan Raya. Kemudian SMA Negeri 1 Betung, Nagan Raya. Nagan Raya. Kemudian kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Tahun berapa, Bu? Tahun lulus kuliah 2014. Oh, setelah itu Ibu balik ke PAME atau ke Nagan? Ya, 2015 ke Pamar kemarin. 2015 ke Pamar sampai akhirnya Ibu mengajar 2025 sekarang. 2025 dan akhirnya 2026 menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Mungkin apa ya, dari perjalanan Ibu yang mungkin dari asli juga. Ibu lahir di PAME juga, Ibu? Lahir saya di Uning juga, Uning Kuyun tuh. Oh, lahir di Uning Kuyun tahun 1990. Kemudian langsung tadi ke OSD juga di situ. Kemudian ke Betung, ya. Ibu pindah ke Betung ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah hadir di Tribun Gayo, dan kami terus mungkin akan mensupport Ibu supaya menjadi guru yang memang benar-benar mendapat haknya layaknya seorang guru, dan kemudian dapat terus mendedikasikan diri untuk mencerdaskan generasi-generasi yang dari PAME kelak akan bangga dan menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, dan sehat selalu dan sukses selalu Ibu. Jangan sungkan-sungkan datang ke Tribun Gayo untuk bersilaturahmi dan kita bisa update terkait dengan sekolah, terkait dengan bagaimana guru-guru di sana, bagaimana dengan masyarakat di sana, dan bagaimana dengan siswa-siswa yang ada di sana. Terima kasih saudaraku Tribun Gayo, dan tadi kita sudah mendengar bagaimana Ibu Eti Yuliani terkait dengan kisahnya selama 10 tahun sudah menjadi guru mengabdi di SMP Negeri 28 Takengon. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.